Setelah 3 hari, Jian Wushuang duduk di tanah, dengan kaki disilangkan, di tengah halaman tempat tinggal regu ke-9. Ia dikelilingi oleh kabut tebal, yang diubah oleh esensi pedang. Alam esensi pedang meliputi area seluas sekitar belasan meter. Sejumlah besar kabut abu-abu mulai berkumpul. Kabut itu menjadi semakin padat, hampir mengembun menjadi air. Pada akhirnya, kabut kelabu itu berangsur-angsur menghilang. Aku masih selangkah lagi darinya. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Sedangkan untuk 3 gerakan alam pedang, gerakan pertama, kabut pedang, mudah dipahami. Dia telah menguasainya setelah berlatih selama 3 hari. Akan tetapi, cukup sulit baginya untuk menguasai Sword-Tide dan Sword-Si, jurus kedua dan jurus ketiga. Hanya sedikit orang yang menguasai jurus kedua di Sekte Daluo Heaven. Meskipun Jian Wushuang memiliki bakat yang tak tertandingi dalam prinsip pedangnya, dia tidak dapat menguasai jurus kedua dalam waktu yang singkat. Bagaimanapun, dia baru saja memperoleh keterampilan pedang ini. Jian Wushuang berdiri dan berjalan menuju meja batu. 2 anggota regunya sedang minum di meja. Melihat Jian Wushuang datang, salah satu dari mereka tersenyum dan berseru. "Pendekar, kamu sudah berlatih setengah hari dan belum beristirahat. Apakah kamu berlatih terlalu keras? Apa yang kau tahu, jika dia tidak berlatih keras, bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan seperti itu di usianya?" Jawab anggota lainnya. Mereka berdua memperlakukan Jian Wushuang dengan penuh antusiasme dan rasa hormat yang hangat. 3 hari yang lalu, ketika dia baru tiba di sini, Jian Wushuang bertarung dengan rekan satu timnya dalam serangkaian pertarungan ringan. Awalnya mereka tidak menganggap serius pertarungan itu ketika mereka mengetahui Jian Wushuang baru saja mencapai alam void yang awal. Namun, ketika pertarungan dimulai, mereka terkejut dengan potensi pertempuran yang dimiliki Jian Wushuang. Kecuali Taisan, yang nyaris berhasil memaksakan hasil seri dengan Jian Wushuang, 8 rekan setim lainnya dikalahkan satu demi satu. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jian Wushuang tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. "Ayo, minum dulu." Kemudian Jian Wushuang duduk di meja dan mulai minum bersama mereka. Tak lama kemudian, sosok yang tinggi dan kuat muncul di samping mereka. Sosok itu adalah Taisan. "Keluarlah." Taisan berbicara cukup keras hingga terdengar di seluruh halaman. Para anggota tim mulai berjalan keluar dari kamar mereka dan menuju ke meja batu. "Bos, apa yang terjadi?" tanya Mo Ying. Jian Wushuang memandang ke arah Taisan. "Saya baru saja menerima berita bahwa pelindung lain terbunuh tadi malam," jawab Taisan dengan serius. "Apa?" Berita itu mengejutkan semua orang, meskipun mereka tidak mengizinkannya untuk ditayangkan. Tidak disangka seorang pelindung sekte tak berhati, yang merupakan pakar utama dalam daftar bulan darah, terbunuh. "Pelindung mana yang meninggal?" tanya Jian Wushuang. "Pelindung Sulang," jawab Taisan. Sulang menduduki peringkat jauh di atas posisi 900, dan dianggap sebagai yang terlemah dari 8 pelindung. Pelindung Sulang bisa saja melaksanakan tugasnya. Tidak seorang pun tahu bagaimana Pulau Iblis menemukan lokasinya. Dia dibunuh oleh 3 iblis dari Pulau Iblis, imbuh Taisan. Jian Wushuang sedikit terkejut. Baik Sekte Tanpa Hati maupun Pulau Iblis, masing-masing merupakan milik 4 faksi di prefektur Skywave. Beimu dan Leng yang mengatakan bahwa Sekte Tanpa Hati telah banyak bertempur sengit dengan Pulau Iblis. Pulau Iblis tidak lebih lemah dari Sekte Tanpa Hati. Penguasa pulau mereka juga merupakan ahli di level setengah suci dan 7 iblis merupakan ahli di daftar bulan darah. Tidak mengherankan mengapa Sulang tidak dapat melarikan diri saat didesak oleh 3 iblis sekaligus. Pelindung Sulang terbunuh. Setelah menerima berita itu, guru kita dan pelindung lainnya menjadi marah, dan pasti berencana untuk membalas dendam di Pulau Iblis. Mereka mungkin membutuhkan kita, jadi kita harus bersiap untuk itu. Taisan menjelaskan. Mendengar hal itu, para ahli di tim tersebut tidak merasa gugup, tetapi malah bersemangat. "Akhirnya, giliran kita. Terakhir kali kami keluar adalah setengah bulan yang lalu. Haha, biarlah pertempurannya menjadi ganas dan berdarah." Para pakar berbincang dan tertawa, Jian Wushuang tersenyum tipis, dengan kilatan harapan di matanya. Benar saja, panggilan itu datang hanya setengah hari kemudian. Tim pedang berdarah, berkumpul. Sebuah suara keras terdengar di atas kota tanpa hati, menyebabkan kekacauan di seluruh kota. Para ahli dari tim pedang berdarah yang telah bersiap, langsung meloncat pada saat itu juga. 10 regu telah berkumpul dalam sekejap mata.
Wu Jiu yang sudah setengah baya berdiri di depan para ahli, dengan dua pelindung lainnya di sisinya. Salah satu pelindung adalah Bei Mu. Wu Jiu menatap para ahli dengan mata dingin. Lalu dia melambaikan tangannya. Minggir. Wu Jiu dan kedua pelindung memimpin tim pedang berdarah keluar dari kota tanpa hati. Ada 3 pelindung dan 100 ahli di puncak alam Void Yang. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melancarkan serangan frontal terhadap Pulau Iblis? Gumam Jian Wushuang. Aku ragu kalau itu hanya serangan frontal. Taisan menggelengkan kepalanya. Tim pedang berdarah kita adalah kartu truf sekte tanpa hati. Kalau kita tidak mengincar pertempuran yang menentukan, kita tidak akan pernah berangkat. Apapun yang dia lakukan, aku akan mengikuti perintah ketiga pelindung, kata Mo Ying di samping Jian Wushuang. Meski mereka masih belum jelas apa misi mereka tetap bersemangat. Setelah setengah hari, mereka tiba di depan sebuah kota. Itu, kota Golden Wing. Taisan mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kota Golden Wing adalah wilayah Geng Wing? Apa yang kita lakukan di sini? Winggang. Pasukan lain juga merasa terkejut. Winggang juga merupakan kekuatan yang kuat di prefektur Skywave. Ada 2 guru yang berhasil memasukkan nama mereka ke dalam daftar bulan darah. Salah satu guru mereka, Shen Tianyu, memiliki peringkat lebih tinggi daripada yang lain. Kecuali kedua tuannya, kekuatan pasukan mereka agak biasa saja. Geng Wing jauh lebih lemah daripada sekte tanpa hati atau Pulau Iblis. Mendengarkan, Wu Jiu berhenti di depan para ahli dan berkata dengan suara dingin, kemarin, pelindung Sulang dibunuh oleh para ahli dari Pulau Iblis. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Geng Wing lah yang memberitahu lokasi pelindung ke Pulau Iblis, jadi tugas kita hari ini adalah memusnahkan Geng Wing dan membantai kedua tuan mereka. Dimengerti, para ahli dari tim pedang berdarah akhirnya memahami tugas mereka. Geng Wing adalah target mereka. Tidak mengherankan mereka datang ke kota Golden Wing. Dengar, kata Wu Jiu dengan suara rendah, pasukan pertama dan ke-6 mengikutiku ke sarang Winggang, 4 pasukan lainnya pergi dan menahan 4 gerbang kota. Pasukan ke-7 pergi ke gerbang timur. Pasukan 8 menuju gerbang barat. Pasukan ke-9 pergi ke gerbang selatan. Pasukan ke-10 pergi ke gerbang utara. Siapapun yang berani melarikan diri, bantai tanpa ampun. Pergi. Setelah Wu Jiu memberi perintah, dia dan 2 pelindung lainnya segera memimpin 6 regu ke kota Golden Wing. Pasukan yang tersisa berdiri di sana dan saling memandang dengan sikap pasrah. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemuruh yang memekakkan telinga dari seluruh penjuru kota, yang menandakan pecahnya perang. Di dekat gerbang selatan kota Golden Wing, regu ke-9 diam-diam melayang di atas Void dan menyaksikan pertarungan sengit di dalam kota dengan tatapan mengerikan. Bajingan, mereka bisa membantai di kota sementara kita bertahan di sini. Mo Ying melengkungkan bibirnya. Baiklah, itu perintah Wu Jiu, kita tidak bisa menentangnya. Taisan berkata dengan ekspresi masam. Mereka pikir mereka bisa bertarung sengit dan menikmati membunuh musuh-musuhnya, tetapi tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. 6 regu lainnya mengamuk, melakukan pembantaian secara gila-gilaan di kota, sementara mereka harus menunggu di luar. Tunggu saja dan lihat saja. Perang ini baru saja dimulai. Winggang hampir tidak bisa bertahan, tetapi mereka tidak akan bertarung lama. Para ahli Winggang akan segera hancur dan melarikan diri dalam kepanikan yang gila. Kemudian kita akan menjalankan tugas kita, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Meskipun begitu, kita tetap tidak akan bisa menikmati pembantaian di dalam kota, gumam Mo Ying. Jangan banyak bicara lagi dan tunggu dengan sabar. Bahkan jika kita tidak bisa ikut dalam pertarungan ini, kita akan menunggu sampai lain waktu, kata Taisan, sehingga para ahli lainnya tidak lagi mengeluh tentang hal itu. Setelah 1 jam, sebuah suara bergema keras, lari. Suara itu bergema di seluruh kota. Kemudian banyak ahli dari Winggang mulai melarikan diri dalam kemunduran yang hancur. Pergi ke gerbang utara, cepat. Saat teriakan itu keluar, sejumlah besar ahli berlari menuju gerbang utara, seperti lebah. Melihat ini, para ahli di regu ke-9 tahu bahwa harapan terakhir mereka telah hancur. Para ahli dari Winggang berlari menuju gerbang utara, di seberang kita. Sepertinya kita tidak akan punya kesempatan untuk bertarung. Mo Ying kembali mengerucutkan bibirnya. Yang lainnya juga merasa kecewa. Mereka ingin sekali bertarung sengit, tetapi mereka tidak mendapat kesempatan. Namun, saat ini, petik 2,
Jian Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya, begitu pula para ahli lainnya. Mereka melihat sebuah sosok melompat keluar dari Void dan berlari ke arah mereka. Haha, kita masih punya kesempatan. Masih ada satu kesempatan lagi untuk kita. Mo Ying menyeringai. Jelas, pria itu melarikan diri dari kota Golden Wing. Dia pasti anggota geng Wing. Pria ini, Taisan mengangkat alisnya dan menatap ke arah pria itu. Saat berikutnya, dia terkejut. Dia adalah Shen Tianyu, kepala Wing Gang. Apa? Para ahli lainnya terkejut dan menatap ke arah pria itu dengan ekspresi kaget dan khawatir. Saat sosok itu semakin dekat, mereka dapat melihat dengan jelas penampilannya. Lelaki itu, dengan rambut pendek dan kumis lebat, memegang pedang biru kehijauan sambil mengeluarkan napas menderu. Dia memang tampak mirip dengan Shen Tianyu. Itu dia, tidak diragukan lagi. Wajah Taisan berubah muram. Betapa liciknya dia. Dia meminta semua ahli untuk melarikan diri dari gerbang utara sementara dia sendiri diam-diam berlari ke gerbang selatan. Aku khawatir pelindung kita belum mengungkap tipu muslihat itu. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang rekan setim. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Halangi dia. Taisan berteriak pelan. Pasukan ke-9 segera melesat ke Shen Tianyu. Shen Tianyu berlari seperti tikus yang tenggelam, tatapannya dingin dan ganas, tetapi penampilannya berantakan. Kupikir geng Wing kita berhasil dalam operasi rahasia ini, dan tidak menyangka sekte tanpa hati akan mengetahuinya. Sayangnya, jika aku tahu hasilnya, aku tidak akan pernah mengungkapkan posisi Su Lang ke Pulau Iblis. Jika tidak, geng Wing kita tidak akan dimusnahkan hari ini. Shen Tianyu merasa menyesal, tetapi sekarang, itu tidak berguna. Dia hanya berharap dia dapat selamat dari serangan ini. Pada saat itu, dia melihat 10 sosok berlari ke arahnya. Hah, raut wajah Shen Tianyu berubah. Sekte tanpa hati benar-benar bijaksana. Aku tidak menyangka mereka mengatur orang-orang mereka di luar. Petik 2. Namun pasukan kecil tidak akan mampu menghalangiku. Shen Tianyu mendengus. Kemudian, niat membunuhnya yang dahsyat terpancar keluar. Hentikan dia, teriak Taisan. Sebuah palu tembaga besar muncul di tangannya. Palu itu tampak berat, beratnya sekitar 5.000 kg, tetapi bisa dengan mudah diayunkan oleh Taisan. Dikelilingi oleh lingkaran gelombang api, palu itu langsung menghantam Shen Tianyu dengan pemboman yang berapi-api. Rekan satu tim lainnya melancarkan serangan, mengerahkan segenap kekuatan mereka. Mereka tidak berencana untuk dapat membunuh Shen Tianyu secara langsung dengan usaha mereka, karena mereka tahu bahwa Shen Tianyu adalah ahli teratas dalam daftar bulan darah dan dapat membantai sejumlah besar ahli di puncak alam yang void. Oleh karena itu, pasukan mereka hanya berharap bahwa mereka dapat menghalangi Shen Tianyu dan berdoa untuk kedatangan ketiga pelindung. Menghadapi serangan mereka, Shen Tianyu hanya mencibir dan mengayunkan pedang ciannya. Minggir dari jalanku, bayangan pisau yang besar, menutupi separuh langit, melesat keluar, seakan-akan telah membelah langit dan bumi menjadi dua. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan serangan mereka dan bahkan membuat mereka terlempar dalam sekejap. Semua ini tercapai hanya dengan satu pukulan. Sekelompok sampah ingin menghalangiku. Shen Tianyu melotot dengan jijik dan terus melangkah maju. Tiba-tiba, sosok hitam menghalangi jalannya. Itu adalah Jian Wushuang. 9 rekan setim lainnya telah melancarkan pukulan untuk menghalangi Shen Tianyu. Namun hanya Jian Wushuang yang tidak menunjukkan gerakan. Ah, lalat lagi. Shen Tianyu tidak repot-repot melirik Jian Wushuang, dan malah langsung melancarkan serangan. Mata Jian Wushuang tiba-tiba menjadi dingin. Shen Tianyu berada di peringkat 489 dalam daftar bulan darah dan telah memahami sumber angin. Dia bertarung sengit dengan seorang ahli setengah suci untuk waktu yang lama, meskipun dia kalah. Orang ini memenuhi syarat agar aku bisa menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Jian Wushuang mengingat informasi tentang Shen Tianyu, saat niat bertarung yang kuat terpancar dari tubuhnya. Berdengung, seberkas cahaya pedang dingin membelah kekosongan dan muncul di depan Jian Wushuang. Jian Wushuang mengerutkan bibirnya dan membangkitkan kekuatan spiritualnya. Ketika lengannya penuh dengan kekuatan, dia melambaikannya sedikit. Kemudian pedang pembunuh 3 miliknya, yang membawa momentum besar, menyerang. Shen Tianyu tidak memperhatikannya. Dia telah mengalahkan Taisan dan 8 lainnya dengan satu gerakan. Bahkan seorang ahli biasa di puncak alam yang void tidak dapat menghalangi serangannya. Akan tetapi,
Saat pukulan lawannya bertabrakan dengan pedangnya, Shen Tianyu tiba-tiba mengangkat kepalanya karena terkejut, karena dia merasakan suatu kekuatan dahsyat datang. Buk, Shen Tianyu terpaksa mundur hampir 100 meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya di atas Void. Guru, sungguh ahli. Shen Tianyu menatap Jian Wushuang dengan serius. Hanya dengan satu pukulan, dia telah menyadari bahwa Jian Wushuang setidaknya lebih kuat dari Tai San dan 8 lainnya. Siapa kamu? Shen Tianyu bertanya dengan suara rendah. Pendekar, jawab Jian Wushuang. Aku belum pernah mendengar tentangmu. Shen Tianyu menggelengkan kepalanya. Sekarang kau sudah tahu. Jian Wushuang mencibir. Hei, kedengarannya sombong sekali. Beraninya kau menghalangiku, kau akan mati. Tatapan mata Shen Tianyu menjadi dingin dan tubuhnya melayang dalam sekejap mata, disertai hembusan angin dari Void. Serahkan orang ini padaku. Jian Wushuang berbicara kepada Tai San dan Mo Ying yang terkejut. Kemudian dengan satu langkah, kekuatan pedang pembunuh tiga itu meraung dan menebas ke depan. Tidak ada apapun di Void. Namun, sosok seperti hantu muncul di Void ini setelah Jian Wushuang menyerang. Ternyata itu adalah Shen Tianyu. Cahaya pedangnya bertabrakan dengan milik Jian Wushuang, menyebabkan suara keras. Saat kekuatan menakutkan menyebar, wus, wus, kedua sosok itu tiba-tiba menghilang. Di mana mereka? 9 rekan satu tim lainnya membelalakan mata dan menatap dengan kaget. Shen Tianyu telah membuat mereka takut, sedangkan Jian Wushuang bahkan lebih mengejutkan. Mereka gagal menghalangi Shen Tianyu, tetapi Jian Wushuang dapat menghalanginya sendiri. Jian Wushuang tiba-tiba muncul di atas kekosongan. Seberkas cahaya putih muncul. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga Jian Wushuang tidak bisa membuka matanya. Pada saat ini, seberkas cahaya itu tiba-tiba menyapu kepala Jian Wushuang. Hah! Tai San dan 8 rekan setim lainnya tidak dapat menahan diri untuk berseru. Apakah Jian Wushuang akan mati? Sebenarnya, mereka tidak melihat setetes darah pun, tetapi tubuh Jian Wushuang perlahan menghilang. Itu hanya bayangan. Bayangan pedang dingin tiba-tiba muncul di belakang Shen Tianyu. Shen Tianyu merasakannya dan membalikkan tangannya untuk menangkisnya. Dengan suara keras, mereka berdua menghilang lagi. Cepat sekali, Tai San dan 8 rekan setim lainnya terkejut dengan apa yang terjadi. Sebuah jurang yang dalam tiba-tiba muncul di tanah. Jelas, itu disebabkan oleh pedang panjang. Kemudian dengan suara ledakan keras, sebuah lubang dalam lainnya muncul. Meskipun mereka adalah para ahli di puncak alam kekosongan yang dan memperhatikan dengan saksama, mereka tidak dapat melihat kedua sosok itu. Ledakan, Void terbelah menjadi dua. Shen Tianyu melayang di atas kekosongan dan menatap Jian Wushuang dengan serius. Dia tidak lagi memandang rendah Jian Wushuang. Dia baru saja mencapai alam Void yang awal. Di luar dugaanku dia bisa menyusulku. Shen Tianyu berpikir dengan heran, karena dia sendiri telah memahami sumber angin. Jika seseorang mempelajari Gale Essence hingga batas maksimal, seseorang dapat memahami Gale Source. Gale Source dapat meningkatkan kecepatan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mempercepat langkahnya, para ahli setengah suci biasa mungkin tidak akan bisa mengejarnya. Namun, Jian Wushuang, yang baru saja berada di alam Void yang awal, tidak lebih lambat darinya. Shen Tianyu tidak tahu bahwa Jian Wushuang telah memahami asal mula dunia, yang merupakan kombinasi sempurna dari 4 jenis esensi. Itu berarti bahwa ia ahli dalam setiap aspek, termasuk kecepatan. Yang lebih penting, Jian Wushuang telah mencapai momentum, jauh lebih tinggi daripada Shen Tianyu. Jangan buang waktu dengannya, atau aku akan mendapat masalah besar jika ketiga pelindung itu datang. Pikir Shen Tianyu. Kemudian dia berubah menjadi embusan angin dan melesat keluar. Nak, ayo kita bertarung sampai mati, teriak Shen Tianyu. Itulah yang aku inginkan. Jian Wushuang mencibir dan mulai melancarkan serangan. Kabut pedang. Esensi pedang yang menderu membentuk kabut tebal, menciptakan alam esensi pedang yang kecil. Shen Tianyu tertekan oleh kabut tebal, yang memengaruhi kecepatannya. Apa? Wajah Shen Tianyu berubah, tetapi dia masih mempertahankan momentumnya. 1000 luka. Pergilah ke neraka, teriak Shen Tianyu dengan suara rendah. Sejumlah besar kekuatan spiritual terkumpul di pedang Qian miliknya dan membuat pedang itu berukuran 2 kali lipat. Dengan kekuatan yang melonjak, pedang itu menyerang dengan keras. Dalam sekejap mata, langit dan bumi terbelah menjadi 2. Teknik pedang tanpa pamrih, jurus ke-6.
Kekuatan tempur Jian Wushuang mencapai puncaknya. Kekuatan pedang pembunuh 3 miliknya meledak pada saat ini. Sebuah pukulan gemilang bergerak maju. Kedua kekuatan mengerikan itu membuat para penonton menahan napas. Seketika dua kekuatan besar dan mengerikan saling bertabrakan dengan dahsyat di dalam Void. Ledakan, gempa mengguncang bumi dan gunung, disertai angin kencang yang dahsyat. Saat berikutnya, sebuah sosok terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Sosok itu adalah Shen Tianyu. Dia mengalahkanku. Shen Tianyu tidak dapat mempercayainya. Dia telah mencoba semampunya, namun kalah dalam pertarungan. Saat dia mundur, Jian Wushuang telah melancarkan serangan ke arahnya. Ditutupi oleh kabut tebal, Shen Tianyu tidak dapat bergerak bebas, jadi dia tampak lambat dan tak bernyawa. Aku tidak menyangka akan dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Shen Tianyu menatap Jian Wushuang dan berkata dengan marah. Bukan siapa-siapa, Jian Wushuang berkata sambil mencibir, setelah aku membunuhmu, aku tidak akan menjadi siapa-siapa lagi. Pedang 3 pembunuh itu menyerang dan langsung menusuk tubuh Shen Tianyu, meninggalkan lubang besar di dadanya. Tubuh Shen Tianyu jatuh ke tanah. Jian Wushuang berdiri di sampingnya dan melihat ke bawah. Seorang ahli top, yang berada di peringkat 500 dalam daftar bulan darah, memang sangat kuat. Jika dia tidak takut bahwa pelindung akan datang dan memilih untuk melakukan serangan frontal terhadapku, aku tidak akan membunuhnya dengan mudah. Pikir Jian Wushuang. Dia cukup yakin bahwa dia bisa membunuh Shen Tianyu karena perhatian Shen Tianyu sedang teralihkan. Dia telah memahami asal mula dunia dan sumber pembantaian, yang akan membantunya dalam serangan frontal, tetapi Shen Tianyu mahir dalam kecepatan, jadi serangan frontal adalah titik lemahnya. Wus, wus, wus. Taishan dan 8 rekan setim lainnya muncul di samping Jian Wushuang. Shen Tianyu sudah mati. Taishan dan Mo Ying menatap mayat itu dengan heran. Pendekar, kamu, kata Taishan, menatap Jian Wushuang dengan kaget. Sekarang mereka tahu bahwa Jian Wushuang hanya bertarung dengan mereka untuk bersenang-senang saat itu. Shen Tianyu menduduki peringkat tinggi di daftar bulan darah. Hanya satu pelindung kita yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Selain itu, dia telah bertarung dengan seorang ahli setengah suci untuk waktu yang lama. Meskipun dia gagal, dia selamat. Namun, sekarang, dia dibunuh olehmu. Kekuatan ini, Mo Ying mendecakkan bibirnya dan mendesah. Jian Wushuang tidak bisa menahan tawa. Dia bertarung dengan seorang ahli setengah biksu dari Sekte Pedang Belantara pada pertemuan sekte-sekte wilayah utara. Ahli setengah santo itu memang kuat. Dia telah mencoba yang terbaik untuk bertarung, tetapi ahli teratas itu hanya memblokir serangannya dengan santai. Terakhir, dia seri dengan lawannya. Shen Tianyu, yang bisa bertarung sengit dengan ahli setengah santo, benar-benar kuat. Suara mendesing. Sosok itu bergegas mendekat dan dengan cepat muncul di hadapan mereka. Jian Wushuang dan 9 rekan setimnya langsung menatapnya. Pelindung Wu Jiu. Taishan segera berbicara. Wu Jiu menatap mayat di tanah dengan dingin. Ini, Shen Tianyu. Wu Jiu menyipitkan matanya dan berkata, Wu Jiu berada di peringkat yang lebih rendah dari Shen Tianyu di daftar bulan darah. Dia dan Beimu hanya bisa menekan Shen Tianyu, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya. Namun sekarang, Shen Tianyu sudah mati. Kau membunuh Shen Tianyu. Wu Jiu melirik mereka. Saat Taishan membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa Jian Wushuang membunuh dirinya sendiri, Jian Wushuang bergegas menjawab. Shen Tianyu begitu percaya diri sehingga dia tidak menyadari bahwa kami menyergapnya. Kami mengambil kesempatan dan bekerja sama untuk membunuhnya. Kami mengerahkan seluruh kekuatan kami. Oh, Wu Jiu melihat sekeliling dan melihat beberapa lubang, yang menunjukkan pertarungan sengit, jadi dia mengangguk. Shen Tianyu tidak dapat menghalangi serangan dari salah satu regu kita. Dia tidak sekuat yang kuduga. Wu Jiu mencibir, lalu melambaikan tangannya untuk mengambil mayat dan cincin interspatial itu. Kalian melakukannya dengan baik. Kalian berdua kembali saja ke kota tanpa hati. Setelah menyelesaikan perkataannya, Wu Jiu pergi. Wajah Taishan dan Mo Ying menjadi gelap. Mengapa? Pendekar pedang itu membunuh Shen Tianyu dengan susah payah. Wu Jiu hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada kami lalu membawa pergi Shen Tianyu dan cincin antar ruang miliknya. Yang lainnya semua merasa itu tidak adil. Wu Jiu tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Shen Tianyu, tetapi dia bisa merampas semua trofinya. Shen Tianyu bukan hanya ahli teratas dalam daftar bulan darah, tetapi juga kepala geng Wing.
Karena dia telah mengelola geng tersebut dalam waktu yang lama, cincin interspatial miliknya pasti sangat berharga. Pendekar, kau baru saja melepaskannya. Mo Ying menatap ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang hanya tersenyum tipis dan berkata, hanya beberapa cairan spiritual kristal ungu. Bahkan jika kita mendapatkannya, kita harus menyerahkannya. Berapa banyak yang akan kita dapatkan? Selama Wu Jiu melaporkan kontribusi kita, guru kita tidak akan memperlakukan kita dengan tidak adil. Jian Wushuang tampaknya tidak mempedulikannya. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan cairan spiritual kristal ungu. Dia merasa lebih penting untuk bertarung melawan ahli tingkat atas. Ayo kembali, kata Jian Wushuang. Lalu mereka kembali ke sekte tanpa hati. Tak lama setelah ini, Wu Jiu dan para ahli lainnya dari tim pedang berdarah juga kembali. Tim Bloody Blade berhasil dalam aksi ini. Mereka tidak hanya membasmi Winggang, tetapi juga membunuh dua pemimpinnya. Setelah kembali, Wu Jiu dan dua pelindung lainnya segera pergi menemui Master Sekte tanpa hati. Pasukan ke-9 berkumpul di rumah mereka sendiri, menunggu dengan tenang. Hehe, pasukan kita menjadi pusat perhatian karena pendekar pedang, kata Mo Ying sambil tersenyum. Swordsman bisa membunuh seorang ahli top di daftar Blood Moon sendirian. Kurasa nama Swordsman akan segera muncul di daftar. Pasukan kita bisa mendapatkan keuntungan darinya. Aku ingin tahu hadiah apa yang akan diberikan guru kita. Semua anggota tim ke-9 menantikannya. Mereka telah memberikan kontribusi besar bagi sekte mereka. Oleh karena itu, mereka harus diberi penghargaan. Tak lama kemudian, Taisan kembali dengan ekspresi buruk. Melihat rekan satu timnya, terutama Jian Wushuang, Taisan memasang ekspresi rumit dan berbicara setelah menarik napas dalam-dalam. Kami ditipu oleh Wu Jiu. Dia membawa Shen Tianyu untuk bertemu dengan guru kami, tetapi dia tidak menyebut kami dan mengatakan dia membunuh Shen Tianyu dengan susah payah. Apa? Semua anggota regu ke-9 sangat marah. Dia bahkan tidak menyebut kita. Haha, dia membunuh Shen Tianyu. Itu konyol. Dia melakukannya sendiri. Bajingan. Beraninya dia mengklaim kehormatan itu. Malu dia. Taisan dan rekan satu tim lainnya merasa geram. Kemudian mereka melihat ke arah Jian Wushuang. Mereka tidak keberatan kalau Wu Jiu mengaku bersalah, karena bukan mereka yang membunuh Shen Tianyu, melainkan Jian Wushuang. Pendekar pedang. Guyan merendahkan suaranya. Jian Wushuang berbicara sambil tersenyum tipis. Aku tidak peduli bagaimana dia mengklaim kehormatan dan hadiah itu, tapi dia tidak menyebutkan kontribusiku. Apakah dia benar-benar memperlakukanku seperti orang bodoh? Ekspresi Jian Wushuang menjadi dingin. Dia tidak dapat menoleransi perundungan seperti itu. Jelas saja, Wu Jiu mempermainkan mereka. Tim pedang berdarah, berkumpul. Sebuah suara bergema terdengar. Jian Wushuang dan rekan satu tim lainnya tiba-tiba mengangkat kepala. Itu suara Wu Jiu, kata Taisan. Ayo, kita lihat. Jian Wushuang melangkah maju. Di lapangan latihan bela diri yang luas, Wu Jiu duduk tegak di kursi, beberapa toples anggur diletakkan di sisinya. Para ahli dari tim pedang berdarah berdiri di depan Wu Jiu. Wu Jiu berbicara dengan sedikit kegembiraan di matanya. Hari ini, kita menyerang Winggang dan meraih kemenangan. Semua orang memberikan kontribusi. Aku memutuskan untuk menghadiahi kalian dengan sebotol anggur Skyhead. Kalian boleh minum anggur Skyhead. Anggur Skyhead yang legendaris. Konon, satu teko kecil anggur Skyhead nilainya lebih dari 1000 tetes cairan spiritual kristal ungu. Satu teko besar setara dengan 10 teko, artinya, nilainya pasti 10.000 tetes cairan spiritual kristal ungu. Sambil memandangi toples-toples nektar, para ahli lainnya mulai menelan ludah mereka, kecuali regu ke-9 yang mengendusnya. Dia mengklaim kehormatan itu. Master Sekte kita pasti memberinya hadiah besar. Sekarang dia ingin menghibur kita dengan beberapa kendi anggur. Taisan mencibir. Betapa cerdiknya dia, kata beberapa rekan setimnya secara pribadi. Jian Wushuang melirik Wu Jiu sekilas dan mengangkat sudut mulutnya. Kemudian dia melangkah maju. Pelindung Wu Jiu. Jian Wushuang berbicara sambil berdiri di hadapan Wu Jiu. Ada apa? Wu Jiu masih duduk di sana dan melirik Jian Wushuang. Kudengar pelindung jago teknik tombak dan telah membunuh 11 ahli di puncak alam Void yang dalam waktu 15 menit. Karena itu, kau masuk dalam daftar bulan darah. Aku penasaran apakah kau berani bertarung denganku. Jian Wushuang berbicara begitu keras sehingga semua ahli mendengarnya. Kata,
berani, penuh dengan provokasi yang disengaja. Jika Wu Jiu tidak setuju, para ahli lainnya akan menertawakannya secara pribadi dan akan mengatakan seorang pelindung, ahli teratas dalam daftar bulan darah, bahkan tidak berani menerima tantangan dari anggota biasa tim pedang berdarah. Betapa pintarnya pendekar pedang, Taisan dan rekan satu tim lainnya berkata sambil tersenyum. Para ahli dari tim pedang berdarah lainnya memandang mereka berdua dengan pandangan aneh. Pelindung Wu Jiu, beraninya dia menerimanya. Wajah Wu Jiu memerah karena marah. Dia tahu Jian Wushuang melakukan ini karena dia mengklaim kehormatan yang seharusnya menjadi milik pasukan mereka. Dia mendengus, "Kau ingin bertarung denganku? Dasar idiot yang terlalu percaya diri. Oke, aku akan terima. Tapi perlu kuingatkan kau bahwa aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan dalam pertarungan, yang berarti aku bisa saja membunuhmu." "Haha, selama aku bisa bertarung dengan ahli top sepertimu, aku tidak akan peduli dengan hidupku," kata Jian Wushuang sambil tertawa. Dengan baik, Wu Jiu perlahan berdiri, aura kuat menyelimuti tubuhnya. Diterima, diterima. Pelindung Wu Jiu menerima tantangannya. Sulit bagi Wu Jiu untuk menolaknya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan bocah itu. Dia berani menantang Wu Jiu. Dia mencari kematian. Pelindung Wu Jiu telah memasuki daftar bulan darah untuk waktu yang lama dan memiliki peringkat tinggi. Hari ini dia menghancurkan Geng Wing dan membunuh Shen Tianyu sendirian. Betapa kuatnya pelindung itu. Dia pasti sebanding dengan ahli setengah suci. Siapa anak laki-laki itu? Apakah dia tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia seharusnya bergabung dengan tim kami. Aku mengenalnya. Dia disebut pendekar pedang, yang dibawa oleh Bei Mu dan Leng Yang. Kudengar mereka berdua ingin merekomendasikannya sebagai pelindung. Sepertinya dia tidak bisa menjadi pelindung karena kultivasinya terlalu rendah. Banyak ahli mulai membicarakannya. Mereka tidak mengenal Jian Wushuang dan memandangnya dengan jijik. Namun, anggota regu ke-9 telah melihat kekuatan Jian Wushuang yang sebenarnya, jadi mereka merasa yakin tentang pertarungan ini. Orang-orang itu tidak tahu kalau bukan Wu Jiu, melainkan pendekar pedang yang membunuh Shen Tianyu. Taisan mencibir, Wu Jiu berani menerimanya. Tunggu saja, dia akan menyesalinya. Pendekar, kalahkan dia. Para ahli lain dari regu ke-9 meraung dalam hati mereka. Jian Wushuang berdiri puluhan meter jauhnya dari Wu Jiu, yang memegang tombak hitam panjang. Pendekar pedang, kau baru saja tiba di dinasti Tang dan baru saja bertemu dengan beberapa ahli. Aku khawatir kau pernah bertarung dengan ahli yang lebih rendah, jadi kau tidak mengenal para ahli di daftar bulan darah dengan baik. Hari ini, aku akan menunjukkannya kepadamu, kata Wu Jiu, dengan tatapan menghina. Aku menantikannya, jawab Jian Wushuang sambil tersenyum. Pedang pembunuh tiganya sudah terhunus. Sayang sekali, tim pedang berdarah kita akan kehilangan seorang ahli. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wu Jiu tiba-tiba mendorong dengan kaki kanannya dan melesat keluar seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia melompat lebih dari belasan meter dan melepaskan tombak panjangnya ke arah dada lawannya, dengan suara keras menusuk udara. Sepertinya seekor ular berbisa telah menjulurkan lidahnya. Seberapa cepat? Terlalu cepat. Itulah kekuatan para ahli di daftar bulan darah. Kita semua berada di puncak alam yang void, tetapi tidak ada satupun dari kita yang dapat menandingi Wu Jiu. Para ahli tim pedang berdarah lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Menghadapi pukulan itu, Jian Wushuang hanya tersenyum tipis. Wuih, kilatan pedang yang mengerikan melesat dan menebas tepat di ujung tombak, membekukan serangan Wu Jiu sejenak. Oh, Wu Jiu tercengang. Dia memblokir seranganku dengan mudah. Benar sekali. Ketika Bei Mu dan Leng yang merekomendasikannya sebagai pelindung, mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat bahkan dengan kerjasama. Meskipun itu karena mereka tidak berusaha sebaik mungkin, itu tetap membuktikan bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada ahli biasa di puncak alam Void Yang. Sepertinya aku harus menunjukkan sedikit kekuatan lagi untuk mengalahkannya, pikir Wu Jiu. Dia memutar tangannya dengan cara yang unik untuk melemparkan tombak panjangnya ke arah Jian Wushuang. Bersamaan dengan gerakan ini, sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul. Wus, wus, wus. Dia melancarkan 3 serangan berturut-turut dengan tombaknya, dan masing-masing serangan secepat kilat. Jian Wushuang mengacungkan pedang pembunuh 3 kali dan menahan serangan. Matahari cerah. Secercah cahaya melintas di mata Wu Jiu.
Dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan menusukkannya ke arah Jian Wushuang dengan cepat. Jian Wushuang mengangkat pedangnya untuk membela diri. Meskipun berhasil, kekuatan serangan itu mendorongnya jatuh, dan tanah tempatnya berdiri retak karena kekuatan itu. Ledakan menggelegar. Sambil berteriak keras, Wu Jiu menahan tombaknya lalu menusukkannya lagi, bagaikan seekor naga yang menyerbu ke arah sasarannya. Bocah, pergilah ke neraka. Naga itu begitu cepat sehingga Jian Wushuang nyaris tak mampu membela diri dengan meletakkan pedang di depan dadanya. Dua kekuatan saling bertabrakan, melemparkan Jian Wushuang seakan-akan ia terpental oleh sebuah ledakan. Ia jatuh di tepi lapangan latihan bela diri dan menabrak dinding, menghancurkannya berkeping-keping. Kuat, sangat kuat. Anggota tim pedang berdarah yang lain membelalakkan mata karena terkejut. Dasar bodoh dan sombong. Jangan salahkan aku saat kau melihat Raja Neraka. Wu Jiu mendengus. Namun, saat ia baru saja menyelesaikan pidatonya, dengan suara retakan kecil, dari balik dinding yang pecah muncullah sesosok tubuh yang berjalan perlahan ke arahnya. Dia tidak mati. Wu Jiu menatap Jian Wushuang dengan heran. Dia masih hidup, tidak terluka sama sekali. Dia tampak baik-baik saja, bahkan tanpa goresan sedikit pun. Semua anggota tim tercengang. Pelindung Wu Jiu, kupikir kau sekuat yang kau katakan. Tapi ternyata tidak. Aku benar-benar kecewa, kata Jian Wushuang sambil menggelengkan kepalanya. Wu Jiu linglung sejenak, sementara para ahli tim pedang berdarah lainnya tercengang. Setelah menunjukkan kemampuan terkuatnya, pelindung Wu Jiu masih saja tidak lebih dari sekadar kekecewaan di mata Jian Wushuang. Tidak heran peringkatmu di bawah 600 dalam daftar bulan darah, pelindung Wu Jiu. Sejujurnya, kamu bahkan tidak mendekati Shen Tianyu. Jian Wushuang mulai bergerak saat dia berbicara. Dalam sekejap, dia telah melewati jarak 30 meter dan sampai di Wu Jiu. Bersamaan dengan kedatangannya, muncullah kabut, yang membentuk alam esensi pedang yang menyelimuti Wu Jiu. Di dalam kabut, yang ditekan oleh esensi pedang, Wu Jiu hampir tidak dapat bergerak. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba muncul dan menukik langsung ke arah Wu Jiu dari atas. Sambil mengerutkan kening, Wu Jiu cepat-cepat menusuk cahaya itu dengan tombaknya. Dentang, dengan suara keras, Wu Jiu terpaksa terhuyung mundur, dengan wajah serius. Namun tepat pada saat berikutnya, kilatan pedang menyambarnya bertubi-tubi dengan kekuatan yang menakutkan dan kecepatan yang tak terbayangkan, bagaikan badai yang menderu. Orang ini, Wu Jiu buru-buru mengayunkan tombaknya untuk memblokir serangan yang tak henti-hentinya itu dengan ngeri. Hanya dalam satu tarikan napas, dia berhasil memblokir beberapa serangan, tetapi segera dia mendapati dirinya tidak mampu mengimbangi kecepatan serangan itu. Aku hampir tidak bisa menahan serangan berikutnya. Jantung Wu Jiu menegang. Kilatan logam dingin dari pedang yang bersinar seperti cahaya matahari tanpa suara mencapai telinga Wu Jiu, membuatnya merinding. Namun saat itu, dia tidak dapat melawan dan hanya dapat melihat kilatan itu semakin dekat ke wajahnya. Saat pedang itu hendak melewati kepalanya, tiba-tiba arahnya berubah. Bertepuk tangan, pedang itu menghantam wajah Wu Jiu, menimbulkan suara keras, dan wajahnya mulai memerah dan bengkak. Setelah memuntahkan seteguk darah, dia terbanting ke tanah. Wuih, pedang itu kembali menyala, dan kali ini menebas tanah di samping Wu Jiu, melesat melewati lengannya. Retak. Bagian tengah lapangan latihan bela diri terbelah menjadi dua bagian oleh retakan panjang tak berdasar yang panjangnya puluhan meter. Retakan itu berbentuk pedang. Menatap celah di samping tanah tempatnya berbaring, Wu Jiu menelan ludah, tenggorokannya menjadi kering. Ia tahu jika serangan itu ditujukan kepadanya, tubuhnya akan terpotong menjadi dua bagian seperti tanah. Pelindung Wu Jiu, Jian Wushuang berjalan perlahan ke arah Wu Jiu, menatapnya. Dengan gemetar, Wu Jiu balas menatap Jian Wushuang. Kau, Wu Jiu menyeka darah dari sudut mulutnya, mencoba untuk berdiri. Melihat Jian Wushuang tiba-tiba mendekatinya, Wu Jiu semakin takut dan mundur selangkah, berkata, apa yang akan kau lakukan padaku? Pada saat ini, Wu Jiu amat ketakutan. Tidak ada. Jian Wushuang mendekat ke Wu Jiu dan berkata dengan suara pelan, pelindung Wu Jiu, aku tidak tertarik menjadi pelindung atau cairan spiritual kristal ungu bukan karena aku takut. Jangan membuatku marah, atau aku akan membiarkanmu menanggung akibatnya. Meskipun kau ahli dalam daftar bulan darah dan sangat kuat, kau tidak terbuat dari besi dan akan mati jika tenggorokanmu dipotong.
Jian Wushuang menatap Wu Jiu dengan tajam dari dekat. Wu Jiu gemetar, dan dia bisa merasakan niat membunuh Jian Wushuang. Dia akhirnya mengerti bahwa karena Jian Wushuang, seorang ahli yang kuat di luar imajinasi, tim ke-9 dapat membunuh Shen Tianyu. Ngomong-ngomong, sudah waktunya bagimu untuk mengembalikan apa yang kau pinjam dariku, pelindung Wu Jiu, lanjut Jian Wushuang. Benda apa? Wu Jiu tercengang. Tubuh Shen Tianyu. Kudengar kau mengambil tubuhnya, tapi aku tidak mengatakan kau tidak perlu mengembalikannya, jawab Jian Wushuang sambil tersenyum santai. Mendengar hal itu, para ahli dari tim pedang berdarah pun menjadi jelas mengenai maksud sebenarnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa Shen Tianyu tidak dibunuh oleh Wu Jiu sama sekali. Aku sudah lama memikirkan hal ini. Shen Tianyu berada di peringkat yang jauh lebih tinggi daripada pelindung Wu Jiu di daftar bulan darah, jadi wajar saja jika dia lebih kuat daripada Wu Jiu. Dulu ketika mereka berada di kota sayap emas, pelindung Wu Jiu dan pelindung Beimo bersama-sama hanya bisa menekan Shen Tianyu. Bagaimana mungkin pelindung Wu Jiu membunuh Shen Tianyu sendirian? Sekarang, ternyata yang membunuh Shen Tianyu adalah pendekar pedang, bukan dia. Benar, hanya ahli tingkat atas, seperti pendekar pedang, yang bisa membunuh Shen Tianyu. Tidak heran Wu Jiu begitu murah hati mentraktir kita anggur Skyhead. Dia tidak mengerahkan upaya apapun untuk membunuh Shen Tianyu, tetapi dia membawa mayat itu untuk mendapatkan hadiah. Para pakar dari tim pedang berdarah di sekitarnya mulai berbicara tentang Wu Jiu dengan nada meremehkan, dan memuja Jian Wushuang, meskipun sebelumnya mereka meremehkan Jian Wushuang. Seperti hukum rimba, hukum dunia ini adalah siapapun yang memiliki kekuatan terbesar adalah raja. Pelindung Wu Jiu, kamu harus mengembalikan tubuh Shen Tianyu kepadaku, bukan? Kata Jian Wushuang, dengan dingin menatap Wu Jiu. Saat itu, Wu Jiu tidak dapat menemukan kata untuk menjawab. Tidak masalah jika kau tidak bisa. Aku dan saudara-saudaraku dari tim ke-9 butuh banyak usaha untuk membunuh Shen Tianyu. Kami tidak keberatan kau mengklaim kehormatan itu, tetapi akan terlalu berat bagi kami jika kau ingin menyimpan harta yang diberikan oleh Yang Mulia untuk dirimu sendiri. Jian Wushuang tersenyum tipis, tetapi tiba-tiba dia mendekati Wu Jiu dan berbicara kepadanya dengan suara pelan. Wu Jiu, serahkan harta karun itu dan aku akan membiarkan apa yang terjadi hari ini berlalu begitu saja, atau... Jian Wushuang berhenti berbicara, tetapi niat membunuhnya yang kuat menunjukkan apa yang ingin dia katakan. Wu Jiu tampak pucat, dan matanya tampak enggan. Namun, saat ini dia seperti ikan di jaring Jian Wushuang, dan yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan Jian Wushuang semua yang diberikan guru, tidak peduli seberapa enggannya dia. Begitulah, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Tanpa melirik Wu Jiu sedikit pun, dia berbalik dan berjalan ke arah kendi-kendi tanah liat berisi anggur. Dia membawa satu kendi di bahunya dan berkata, saudara-saudara, karena pelindung Wu Jiu ingin mentraktir kita anggur ini, sebaiknya kita terima kebaikannya, bukan? Wah, wah, wah. Sorak-sorai kegirangan bergema di seluruh lapangan latihan bela diri, dan banyak ahli dari tim pedang berdarah datang untuk mengambil anggur dan mulai menikmati minumannya. Adapun Wu Jiu, tak seorang pun peduli padanya lagi. Dengan satu kendi anggur Skyhead di pundaknya, Jian Wushuang kembali ke istananya bersama anggota tim ke-9 lainnya. Mereka berkumpul di sekitar meja batu, minum, tertawa, dan mengobrol. Haha. Siapa sangka ekspresi Wu Jiu saat dikalahkan oleh saudara pendekar pedang malah membuatku begitu gembira, kata Tai San sambil tertawa terbahak-bahak. Wu Jiu memang selalu mendominasi. Senang sekali melihatnya jatuh hari ini, kata Mo Ying sambil tersenyum, kudengar dia memerintahkan orang lain untuk merahasiakannya saat kita pergi. Hahaha, lucu sekali. Melihat Wu Jiu dipukuli dan bahkan dipermalukan oleh Jian Wushuang di depan orang lain, setiap anggota tim ke-9 merasa lebih dari bahagia. Semua ini karena karakter Wu Jiu yang buruk, dan apa yang telah dilakukannya kali ini cukup buruk hingga orang lain mencibirnya. Sebelumnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menelan amarah mereka, sekarang dengan Jian Wushuang, segalanya berbeda. Di dunia di mana yang terkuat dapat menguasai yang lain, meskipun Jian Wushuang telah mengalahkan Wu Jiu dan mempermalukannya, Wu Jiu tidak dapat melakukan apapun untuk membalas dendam. Sebaliknya, ia harus merasa kagum pada Jian Wushuang karena ia jauh lebih kuat darinya. Kapten Tai San, di dalam cincin ruang angkasa ini ada harta karun yang diberikan oleh Yang Mulia,
silakan ambil dan bagikan dengan saudara-saudara lainnya. Jian Wushuang mengeluarkan cincin ruang angkasa dan menyerahkannya kepada Taisan. Mengapa kau memberikan ini kepada kami? Taisan mengerutkan kening. Kau membunuh Shen Tianyu sendirian, dan kami tidak ada hubungannya dengan kehormatan ini. Cincin ini, tidak ada yang lain selain cairan spiritual kristal ungu di dalam cincin ini, jadi santai saja. Terlebih lagi, karena kalian semua sudah mengerahkan upaya, bagaimana aku bisa menyimpannya sendiri? Kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Haha, Kapten, pendekar pedang bukanlah tipe orang yang peduli dengan cairan spiritual kristal ungu. Jika dia memberikannya kepada kita, yang harus kita lakukan adalah menerimanya, kata Mo Ying sambil menyeringai. Taisan tersenyum diam-diam dan tidak menolak lagi. Baiklah, kita bagi sama rata. Bagus. Anggota tim ke-9 lainnya mulai mengalokasikan cairan spiritual kristal ungu ke dalam ring dengan penuh semangat. Jian Wushuang tidak bergabung dengan mereka. Dia pergi sendiri dan berjalan ke tengah halaman, duduk dengan kaki disilangkan dan mata terpejam. Sementara itu, kabut yang terbuat dari esensi pedang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kabut pedang, hahaha, sungguh murah hati yang mulia memberikan hadiah cairan spiritual kristal ungu sebanyak itu. Tidak heran Wu Jiu mentraktir kita anggur Skyheart, karena dibandingkan dengan cairan yang diberikan kepadanya, anggur Skyheart tidak ada apa-apanya, kata Mo Ying sambil tertawa keras, tetapi tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke arah Jian Wushuang. Pendekar pedang adalah anggota tim lainnya mengikuti pandangannya. Diamlah, jangan ganggu dia, kata Taisan dengan suara pelan. Yang lain mengangguk. Mereka menatap Jian Wushuang dengan tatapan kosong di dekat meja batu, tanpa sepatah kata pun. Di bawah tatapan mereka, kabut yang dikeluarkan oleh Jian Wushuang perlahan berubah. Kabut menjadi semakin tebal, dan ketika sudah cukup tebal, kabut mulai berubah menjadi tetesan. Dalam sekejap, tetesan-tetesan air itu berkumpul menjadi sungai, yang bergelombang bagaikan air pasang. Kawasan yang dipenuhi kabut sudah menjadi kawasan yang dikelilingi oleh pasang surut. Sword Tide, jurus kedua dari Sword Realm. Jian Wushuang hanya butuh 3 hari untuk menguasai jurus pertama Sword Realm, Sword Fog. Sedangkan Sword Tide, dia telah mempelajarinya sepanjang waktu dan hanya tinggal selangkah lagi untuk menguasainya. Sebelumnya hari ini, saat bertarung dengan Shen Tianyu dan Wu Jiu, dia menggunakan Sword Fog dan sekaligus memperoleh wawasan baru tentang jurus ini. Baru pada saat inilah dia mampu melakukan jurus kedua, Sword Tide. Kekuatan Sword Tide jauh lebih kuat dari Sword Fog. Taisan, Mo Ying, dan anggota tim lainnya semuanya terkejut melihat gelombang esensi pedang, dan mereka merasakan krisis seolah-olah mereka akan terbunuh begitu diselimuti olehnya. Kekuatan bertarungnya meningkat. 9 ahli dari tim ke-9 menatap Jian Wushuang, mata terbelalak, dan ekspresi mereka tak terlukiskan. Bunyi bip gelombang. Gelombang di sekitar Jian Wushuang tiba-tiba menghilang sebelum Jian Wushuang membuka matanya sambil tersenyum. Pendekar, kau baru saja, Taisan dan yang lainnya langsung berjalan menghampirinya. Dengan sedikit keberuntungan, aku berhasil membuat sedikit kemajuan dalam ilmu pedang, kata Jian Wushuang. Dia tampak dalam suasana hati yang baik. Namun perkataannya membuat yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Di mata mereka, Jian Wushuang sudah sangat kuat, tapi sekarang dia menjadi lebih kuat lagi. Meski itu hanya terobosan kecil dalam keterampilan pedang, itu tetap saja menyiratkan bahwa dia telah meningkatkan kekuatannya. Aku sangat iri padamu, Mo Ying mendesah, karena dia terjebak di puncak alam kekosongan yang untuk waktu yang lama. Tepat saat itu, semuanya bersatu. Sebuah suara menggelegar di kekosongan di atas seluruh kota tanpa hati, di mana sang guru dan para pelindung sekte tanpa hati melayang di atasnya, dengan aura kuat mereka menyebar ke seluruh tempat. Suara itu menyebabkan kegemparan di seluruh kota, dan sejumlah besar sosok mulai berlari ke angkasa. Semua anggota tim ke-9 berangkat menuju ke atas. Ada yang salah. Taisan mengerutkan kening. Ayo cepat ke sana. Ke-10 anggota tim itu pun langsung bergegas pergi. Di dalam Void berkumpul banyak sekali ahli, kebanyakan dari mereka berada di alam Void Yin yang karena mereka mampu melangkah di udara, dan bahkan ada ribuan ahli yang mengambang di sana. Mungkin, para ahli di atas alam kekosongan Yin di seluruh sekte tanpa hati telah berkumpul di sini. Kalian semua, ikutilah aku.
Master Sekte Tanpa Hati berteriak dan memimpin kerumunan keluar kota. Di antara kerumunan, Jian Wushuang mengernyitkan alisnya sedikit. Tidak hanya Yang Mulia sendiri tetapi juga semua ahli di sekte ada di sini. Sepertinya mereka akan berjuang mati-matian dengan Pulau Iblis. Seperti dugaan Jian Wushuang, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke sebuah kota besar, yang dulunya milik sekte tak berhati, namun kini pertarungan sengit telah terjadi di sana. Dua kubu yang bertikai itu adalah Sekte Tanpa Hati dan Pulau Iblis. Dengar baik-baik, semuanya ikat kain merah di lengan kalian dan bunuh semua makhluk hidup yang tidak memilikinya. Perintah Master Sekte Tanpa Hati. Para ahli sekte tak berhati segera mengambil kain merah dan mengikatkannya di lengan mereka. Mulai, bunuh. Dengan mata membara karena marah, para ahli dari sekte tak berhati mengikuti perintah itu, bergegas memasuki kota. Saat mereka tiba, para ahli Pulau Iblis yang sudah tidak sabar menunggu, segera menyerbu mereka. Haha, dasar orang tua tak berperasaan, lihatlah bagaimana aku menghancurkan sektemu hari ini. Teriak seorang pria bertubuh tegap berkepala botak, berdiri di puncak Void dengan tongkat panjang berwarna hitam legam di tangannya. Aura tingkat Half Saint menyebar darinya, yang membuatnya tampak seperti dewa perang. Sialan kau si botak, mari kita lihat siapa yang akan bertahan di akhir, kata Master Sekte Tanpa Hati dengan kejam, berlari lurus ke arah si botak. Dalam sekejap, pertarungan antara dua ahli setengah santo dimulai. Para ahli dari Sekte Tak Berhati dan Pulau Iblis bersatu, dan teriakan perang mereka mencapai surga. Pergilah ke neraka, bunuh mereka, lawan. Pergilah ke neraka, kalian bajingan dari Pulau Iblis. Para pakar kedua kekuatan itu bertarung dengan sengit, sehingga pertempuran pun menjadi semakin sengit. Tim pedang berdarah, tempat Jian Wushuang bernaung, tengah terlibat dalam pertarungan sengit dengan tim dari Pulau Iblis yang kekuatannya hampir setara dengannya. Pergilah ke neraka, dengan rambut kusut dan mata merah, seorang lelaki buas muncul di hadapan Jian Wushuang, menebas ke arahnya dengan pedang lebar penghancur gunung. Cahaya dingin melintas di mata Jian Wushuang. Dia menusuk ke arah pria itu dengan kecepatan yang tak terbayangkan, seperti ular yang menyerang mangsanya tanpa suara. Pedang pembunuh 3 kali itu menembus jantung pria itu, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Desir, seberkas cahaya merah darah muncul di samping Jian Wushuang seperti hantu. Itu adalah seorang wanita berjubah hitam, menatap Jian Wushuang dengan dingin. Jian Wushuang menebasnya dengan punggung tangan. Wanita itu terhempas oleh kekuatan dahsyat itu dan langsung tewas tanpa perlawanan. Melihat dua orang di puncak alam kekosongan yang tewas di tangan Jian Wushuang dalam waktu sesingkat itu, para ahli di sekitarnya semuanya terkejut dan ketakutan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapa dia? Sepertinya dia bisa dibandingkan dengan para ahli di daftar bulan darah. Haha, dia disebut pendekar pedang, petarung terbaik di tim kami. Rekan satu tim Jian Wushuang kegirangan, sementara yang lain mungkin takjub atau terkejut. Saya sangat senang. Sudah lama saya tidak bertarung dengan rasa puas seperti ini, kata Mo Ying saat bertarung dengan seorang ahli dari Pulau Iblis. Tiba-tiba, tombak panjang diarahkan ke punggungnya. Apa-apaan ini? Melihat serangan itu, ekspresi Mo Ying berubah. Tepat saat dia hendak menghindarinya, pemilik tombak itu dijatuhkan oleh Jian Wushuang di belakangnya. Hati-hati kawan, kata Jian Wushuang kepada Mo Ying. Terima kasih. Mo Ying mengangkat alisnya sebelum melanjutkan pertarungan. Pedang panjang di tangannya, Jian Wushuang menyapu medan perang di sekitarnya, membantai para ahli Pulau Iblis dengan mudah dan terkadang, membantu rekan satu timnya. Pedang pembunuh 3 juga mulai bergetar hebat saat membunuh. Apakah pedang pembunuh 3 kali akan berhasil? Mata Jian Wushuang berbinar karena senang. Pedang itu telah lama dikembalikan ke senjata sakti tingkat 2 yang rendah dan membantunya membunuh banyak ahli setelahnya, terutama karena ayahnya membunuh 2 orang ahli di alam suci dengan pedang itu dan darah para santo mendukung pemulihannya. Setelah itu, Jian Wushuang membunuh banyak ahli dengan pedangnya sendiri, yang menaikkan level pedangnya ke puncaknya sebagai senjata sihir tingkat 2 yang rendah. Sekarang, tanda-tanda menunjukkan bahwa pedang itu akan menembus puncaknya. Aku harus membunuh lebih banyak lagi untuk membantu pedang. Jian Wushuang tertawa dan berjalan melewati kerumunan bagaikan hantu. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Saat dia bergerak, para ahli Pulau Iblis secara berturut-turut jatuh di bawah pedangnya. Dia memilih yang lebih kuat untuk dibunuh, dan di antara yang mati,
yang terlemah berada di alam Void yang awal sementara yang paling banyak berada di puncak alam Void yang. Sebenarnya banyak ahli di medan perang telah memperhatikan aksi pembunuhannya. Siapa dia? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Sangat mudah baginya untuk membunuh seorang ahli di puncak alam yang Void. Dia pasti harus masuk dalam daftar bulan darah. Kudengar hanya ada 7 pelindung di sekte tanpa hati di daftar bulan darah. Kapan ada satu lagi? Sialan, karena ketujuh iblis kita sibuk bertarung dengan ketujuh pelindung sekte tanpa hati, tidak ada satupun dari mereka yang bebas untuk menghadapinya. Karena mereka termasuk di antara 4 kekuatan besar di prefektur Skywave, sekte tanpa hati dan Pulau Iblis memiliki kekuatan yang sepadan. Penguasa sekte tak berhati dan penguasa Pulau Iblis merupakan setengah suci. Sebelumnya, ada 8 pelindung di sekte tanpa hati, yang semuanya terdaftar di daftar bulan darah. Namun, sekarang hanya tersisa 7 karena salah satu dari mereka telah terbunuh. Begitu pula, Pulau Iblis juga memiliki 7 iblis di daftar bulan darah. Jadi, senioritas masing-masing pasukan saat ini sama. Akan tetapi, semua iblis sedang sibuk bertarung dengan para pelindung, jadi mereka tidak dapat menghentikan Jian Wushuang pada saat itu, sehingga membuat Jian Wushuang bebas membunuh tanpa menghadapi perlawanan apapun. Namun pembantaiannya menarik perhatian mereka. Haha, itu pendekar pedang. Melihat bagaimana Jian Wushuang membantai musuh, Beimu dan Leng yang tidak bisa berhenti tertawa. Kedua orang ini pernah bertarung dengan Jian Wushuang sebelumnya dan tahu bahwa Jian Wushuang sama kuatnya dengan para ahli di daftar bulan darah. Jadi, mereka tidak terkejut dengan apa yang mereka lihat, tetapi pelindung lainnya, yang tidak tahu, merasa kagum. Apakah itu dia? Pria itu diperkenalkan dan direkomendasikan sebagai pelindung oleh Beimu dan Leng Yang. Ya, dia masih sangat muda dan wilayah kekuasaannya tidak tinggi, jadi kami meragukan kualifikasinya untuk menjadi pelindung, tetapi sekarang tampaknya kami terlalu bias. Dia masih muda dan juga cukup kuat untuk masuk dalam daftar bulan darah. Orang itu, Wu Jiu, yang sedang bertarung melawan salah satu iblis dari Pulau Iblis, melirik Jian Wushuang dengan jahat, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Haha, botak, tampaknya kaulah yang akan kalah. Suara tawa dari Master Sekte tanpa hati bergema di seluruh area setelah dia menyadari penampilan Jian Wushuang yang luar biasa. Tidak pernah menyangka kau akan memiliki ahli tersembunyi sekuat ahli dari daftar bulan darah. Kata Master Pulau Iblis, seorang pria botak dengan aura kuat, sambil mendengus. Tentu saja, meskipun Master Sekte tanpa hati tersenyum, dia sebenarnya sedikit terkejut. Tidak heran Beimu dan Leng Yang, dua orang yang berpandangan jauh ke depan, akan merekomendasikannya. Dia memang sangat kuat, dan bersamanya, kita akan memenangkan pertempuran. Tentu saja, mereka saat ini memenangkan pertempuran. Tanpa Jian Wushuang, akan sulit menentukan siapa yang akan menjadi pemenang karena kedua kekuatan saling bersaing ketat. Akan tetapi Jian Wushuang merusak keseimbangan dan menguntungkan sekte tanpa hati. Seperti yang terjadi sekarang. Jian Wushuang telah membunuh banyak ahli alam Void yang dari Pulau Iblis, sehingga para ahli dari sekte tanpa hati dapat membantu rekan satu tim lainnya. Dengan cara ini, keuntungan mereka terus meningkat. Sepertinya kita menang. Bajingan Pulau Iblis harus mati. Kirim mereka ke neraka. Para ahli sekte tak berhati bersorak kegirangan. Baldi, pulaumu akan kalah. Suara dingin Master Sekte tanpa hati bergema dari atas, di mana pertempuran sengit tengah berlangsung antara para petinggi kedua kekuatan. Kalah, akankah aku? Tanya si botak sambil tersenyum aneh. Melihat senyuman itu, ekspresi Master Sekte tanpa hati langsung berubah dan rasa gelisah timbul dalam hatinya. Pertempuran ini diprakarsai oleh Demon's Island. Kekuatan mereka mirip dengan Hairless Sect, jadi mereka tidak akan memulai perang tanpa alasan khusus. Semua orang tahu bahwa, begitu pertempuran dimulai, itu akan menyebabkan kehancuran bagi kedua belah pihak. Namun, Demon's Island tetap memulainya. Jelas sekali ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Saat Master Sekte Hairless tersesat dalam kebingungannya, seberkas cahaya merah mengalir deras ke medan pertempuran dengan kecepatan yang luar biasa, dengan cepat mencapai sisi seorang pelindung. Sosok merah itu mulai menyerang sang pelindung. Ya Tuhan, terkejut, sang pelindung mengayunkan sabitnya untuk mencoba bertahan. Sabit itu bertabrakan dengan cahaya merah yang mengalir dan terlempar. Detik berikutnya, cahaya yang mengalir itu mencengkeram kepala sang pelindung. Setengah orang suci, ketakutan mencengkeram hati sang pelindung.
Dengan suara berderak, kepalanya terpelintir oleh cahaya yang mengalir. Akhirnya, cahaya yang mengalir itu menampakkan dirinya, seorang lelaki tua berjubah merah dengan janggut kambing. Jari-jarinya yang layu dan kuku-kukunya yang tajam membuat tangannya tampak seperti cakar elang. Dengan kepala di satu tangan, lelaki tua itu tersenyum agak aneh. Brengsek, di udara di atas medan pertempuran, Master Sekte tanpa hati menatap tajam ke arah lelaki tua itu dengan ekspresi muram. Dia mengenalinya, Sue Ying, seorang ahli Half Saint, berada di peringkat ke-131 dalam daftar bulan darah, hanya sedikit lebih rendah darinya. Jika mereka bertarung secara langsung, dia yakin bisa mengalahkannya. Namun, saat ini, dia harus berhadapan dengan ahli Half Saint lainnya, yaitu Lord of Demons Island. Dengan dia dipaksa bertarung melawan penguasa Pulau Iblis, tidak akan ada seorang pun yang mampu menahan Sue Ying. Bajingan, kau meminta Sue Ying untuk membantumu. Pemimpin sekte tanpa hati tampak muram. Haha. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan berperang melawanmu tanpa bantuan Sue Ying? Pria botak itu membalas dan mencibir. Di medan perang, setelah membunuh seorang pelindung sekte tak berhati, Sue Ying beralih ke target keduanya, Wu Jiu, seorang pelindung lainnya. Oh, tidak. Melihat Sue Ying menyerbu ke arahnya, Wu Jiu menjadi sangat takut hingga dia tidak memikirkan apapun selain melarikan diri dan meninggalkan pertempuran. Akan tetapi, Sue Ying begitu cepat sehingga ia dengan mudah mengejarnya dan membunuhnya di detik berikutnya dengan kerjasama dari salah satu iblis di Pulau Iblis. Yang kedua, rasa dingin melintas di mata Sue Ying, lalu jatuh pada target ketiga, pelindung Leng Yang. Ledakan, Sue Ying terbang menuju sasarannya seperti seberkas cahaya merah yang mengalir. Saat Sue Ying pertama kali terjun ke medan perang dan membunuh target pertama, pedang tiga pembunuh di tangan Jian Wushuang mulai bergetar hebat, menandakan terobosan akan segera terjadi. Pedang pembunuh tiga kali berhasil. Jian Wushuang bisa merasakan kekuatan pedang itu meledak, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Pedang pembunuh tiga kali telah ditingkatkan dari kelas 2 rendah ke kelas 2 menengah. Meskipun peningkatannya kecil, namun tetap saja kekuatan pedang itu naik satu tingkat. Jian Wushuang telah melihat Sue Ying membunuh dua pelindung sekte tak berhati, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Seorang setengah suci, memangnya kenapa? Jian Wushuang menyipitkan matanya dan niat bertarungnya menjadi lebih kuat. Karena keterampilan pedangku, serta kekuatan pedang pembunuh tiga kali, lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya, para ahli biasa dari daftar bulan darah ini tidak lagi menjadi ancaman bagiku karena kekuatanku saat ini. Hanya para ahli tingkat atas, setengah suci yang merupakan lawan yang layak. Sue Ying, ahli ke-131 dalam daftar bulan darah. Aku tak sabar untuk memberi makan pedangku dengan darahmu. Sekte tanpa hati sebelumnya berhasil menang berkat bantuan Jian Wushuang. Namun, setelah Sue Ying muncul dan membunuh dua pelindung mereka, seluruh situasi berubah. Sue Ying bergegas menuju pelindung ketiga, Leng Yang. Leng Yang, lari. Beimu, yang sedang sibuk berkelahi, berteriak. Sialan, kata Leng Yang sambil menatap Sue Ying dengan ekspresi muram. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan karena dia terjerat dengan iblis dari Pulau Iblis. Tidak jauh darinya, cakar tajam seperti elang milik Sue Ying mencambuknya seperti kilat. Ekspresi Leng Yang berubah. Tiba-tiba, ledakan. Tiba-tiba, daerah sekitarnya bergejolak dan pusaran air besar muncul. Di tengahnya, ada seberkas cahaya pedang yang menyilaukan yang langsung menebas ke arah Sue Ying. Jika dia tidak menangkisnya, serangan itu akan memotong Sue Ying menjadi dua. Hah! Sue Ying sedikit mengernyit sebelum segera menghalangi seberkas cahaya itu dengan cakarnya yang tajam. Dentang! Pukulan itu saling berbenturan, menimbulkan bunyi benturan logam. Sue Ying mendongak dengan heran, ingin melihat penyerang itu dengan jelas. Pada saat ini, kaki penyerang itu tampak seperti cambuk panjang saat menghantamnya, dengan suara keras. Sue Ying segera mundur. Leng Yang, kamu baik-baik saja. Jian Wushuang bergerak menuju Leng Yang. Pendekar pedang. Kegembiraan terpancar di wajahnya saat Leng Yang langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih. Sama-sama, biar aku yang mengurusnya. Jian Wushuang menatap Sue Ying sambil tersenyum. Baiklah, hati-hati saja, kata Leng Yang sambil mengangguk berat. Jian Wushuang dan Sue Ying saling menatap. Dasar orang sembrono, pergilah ke neraka, kata Sue Ying sambil mencibir.
Ia tampak seperti cahaya merah yang mengalir saat ia melesat maju, melancarkan serangan lain dengan cakarnya yang tajam. Kali ini, 5 goresan muncul dari ruang di depannya. Cakar setan. Karena dilakukan oleh seorang ahli setengah biksu seperti Sue Ying, serangan cakar yang menakutkan itu menjadi lebih mengerikan. Namun, Jian Wushuang hanya tersenyum dingin. Dia melangkah maju, mengayunkan pedang pembunuh 3 miliknya untuk menghantam ruang yang dimaksud. Teknik pedang tanpa pamrih, jurus ke-6. Sapuan cemerlang itu bertabrakan dengan bekas cakaran merah tajam yang tiba-tiba muncul. Dengan suara ledakan yang dahsyat, kekuatan mengerikan itu meledak. Sesaat kemudian, kekuatan dari seberkas cahaya pedang dan cahaya merah yang mengalir menyebar ke segala arah. Puluhan ahli terkena dampaknya. Beberapa dari mereka mengalami luka di dada atau tembakan di kaki. Yang paling malang kepalanya dipenggal. Kekuatannya begitu dahsyat dan intens sehingga puluhan mayat dalam radius 100 meter mulai berjatuhan. Apa yang terjadi? Para ahli yang saat ini sedang terlibat dalam pertarungan sengit menjadi benar-benar tercengang. Mereka semua menatap Jian Wushuang dan Sue Ying dengan ekspresi ketakutan. Pendekar pedang, itu dia. Dia menghalangi ahli setengah suci Sue Ying. Banyak ahli dari sekte tanpa hati segera mengenali Jian Wushuang. Orang ini, Sue Ying terkejut. Bahkan sebagai ahli setengah suci, dia tidak menang saat bertarung dengan seorang anak muda yang baru mencapai alam void yang awal. Jian Wushuang tersenyum dingin saat ini. Kemudian esensi pedangnya yang menderu menyebar seperti air pasang dan menyerang Sue Ying. Sue Ying merasa seolah-olah dia terjebak dalam lumpur, yang memengaruhi kecepatan dan kekuatannya. Sebelumnya, dia mampu bertarung secara seimbang melawan Jian Wushuang, tetapi sekarang dia mulai kehilangan arah. Ledakan, Sue Ying terpaksa mundur. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi masih saja kalah. Sue Ying terkejut. Jian Wushuang tersenyum. Saya memiliki keunggulan dalam konfrontasi langsung. Karena aku tidak bisa melawannya secara langsung, aku akan membunuhnya dengan kecepatanku. Sue Ying berpikir. Dengan tatapan mata dingin, Sue Ying tiba-tiba menghilang dan seberkas cahaya merah melintas di udara. Pada saat berikutnya, ia muncul di sisi Jian Wushuang, meraih kepala lawannya dengan cakarnya yang dingin dan tajam. Astaga, cakar tajam itu langsung mengenai kepala anak itu, tetapi tidak meninggalkan setetes darah pun. Suara mendesing. Jian Wushuang tiba-tiba muncul di belakang Sue Ying. Pedang pembunuh 3 miliknya berubah wujud menjadi seperti petir dan kilat saat melesat. Seberapa cepat, Sue Ying berpikir dengan kaget, lalu berbalik untuk menghalanginya. Ilmu pedang Jian Wushuang yang dahsyat meledak. Garis-garis cahaya pedang menyebar dengan kecepatan yang luar biasa, mengguncang daerah sekitarnya. World Origin juga meletus, langsung menyebabkan Sue Ying jatuh ke lautan bayangan pedang. Sue Ying membelalakkan matanya dan menyerang dengan cakarnya yang tajam. Dia nyaris menangkis serangan itu, tetapi tidak menemukan kesempatan untuk melawan. Yang lebih penting lagi, dia dikepung oleh gelombang deras esensi pedang, yang membatasi kekuatan dan kecepatannya, jadi dia tidak dapat mengejar Jian Wushuang. Aku bukan tandingannya. Wajah Sue Ying berubah muram. Meski enggan mengakuinya, itulah kenyataannya. Orang ini menakutkan. Jika aku terus bertarung dengannya, aku akan mati. Setelah beberapa saat, Sue Ying kehilangan keinginannya untuk bertarung. Penguasa Pulau Iblis, kau tidak pernah menyebutkan bahwa sekte tanpa hati memiliki ahli yang begitu kuat. Sue Ying berteriak sambil menggeram, sambil dengan gila menangkis serangan itu. Raungan kesedihan itu begitu keras sehingga semua ahli di medan perang dapat mendengarnya dengan jelas. Pada saat berikutnya, mereka semua merasa terkejut. Penguasa Pulau Iblis, aku berjanji akan membantumu menyapu bersih sekte tanpa hati, tetapi aku harus melindungi diriku sendiri terlebih dahulu. Sekarang nyawaku terancam, aku tidak bisa menepati janjiku. Sampai jumpa. Sue Ying meraung dengan suara rendah. Kemudian dia berbalik untuk melarikan diri. Sue Ying, yang merupakan ahli setengah santa, peringkat ke-131 dalam daftar bulan darah, melarikan diri.